Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosalia, NIM 200408129, kelas A4 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Implementasi Metode Bercerita sebagai Alternatif Meningkatkan Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. Sebelum saya menjelaskan implementasi metode bercerita pada anak usia 4-6, saya ingin menjelaskan bahwa bahasa bagi seluruh manusia sesungguhnya menjadi salah satu kemahiran yang harus kita miliki. Hal ini disebabkan karena manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bahasa untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Bahasa juga harus dimiliki oleh manusia pada semua jenis jenjang usia. Tidak hanya orang dewasa, anak usia dini pun memerlukan bahasa untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. Kemampuan bahasa pada anak usia dini dapat diperoleh melalui stimulasi yang diberikan oleh orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Dalam rangka mengembangkan kemampuan bahasa anak, maka hal yang perlu dilakukan oleh orang tua ataupun guru adalah dengan mengembangkan kemampuan berbahasa. Hal ini disebabkan karena melalui aktivitas pengembangan bahasa, maka anak akan distimulasi untuk mendapatkan perolehan bahasa yang aktif dan kreatif dalam menerima serta menyampaikan pesan yang didengarnya. Perkembangan bahasa akan erat kaitannya dengan kemampuan bahasa. Perkembangan bahasa anak usia dini sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini disebabkan karena anak pada usia ini berada dalam tahap imitasi. Oleh karena itu, sebaiknya lingkungan dikondisikan agar pemerolehan dan perkembangan bahasa anak menjadi lebih baik dan maksimal. Terkait dengan memperoleh bahasa, kaum behavioris menyatakan bahwa pemerolehan bahasa pertama dikendalikan oleh dari luar anak atau rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Pandangan teori ini beranggapan bahwa bahasa merupakan masalah respon dan sebuah imitasi. Para tokoh behavioris berpendapat bahwa keterampilan dasar anak dipelajari melalui pembiasaan dari lingkungan dan merupakan hasil imitasi terhadap orang dewasa. Perkembangan bahasa pada anak usia dini dapat distimulasi melalui berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk menstimulasi dan meningkatkan perkembangan bahasa anak melalui kegiatan bercerita. Dengan mengimplementasikan kegiatan bercerita, maka dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak, yakni memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan. Berikut ini akan dipaparkan implementasi metode bercerita pada anak usia dini, khususnya pada anak usia 4-6 tahun. Nah, yang bagian A yaitu implementasi metode bercerita pada anak usia 4-6 tahun. Menurut Ijati mengungkapkan bahwa biasanya metode bercerita ialah langkah penyajian maupun penyampaian materi pembelajaran dengan lisan berbentuk cerita dari guru yang kemudian ditunjukkan ke anak didik pada pembelajaran berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa metode bercerita yakni teknik menyampaikan materi dengan pemberian cerita melalui lisan yang disampaikan oleh guru kepada anak didik dengan menggunakan media yang digunakan agar menyampaikan dapat diterima dan mudah dipahami oleh anak didik. Metode bercerita yang dilakukan dengan cara berulang dapat melatih anak dalam meningkatkan keterampilan berbahasa. Metode bercerita dilakukan berulang-ulang dapat melatih konsentrasi anak dalam meningkatkan keterampilan berbahasa melalui menyimak dan mengungkapkan bahasa pada kelompok A. Kegiatan tersebut dilakukan sepekan sekali untuk memberikan cerita dengan judul yang berbeda. Judul buku cerita tersebut adalah Garuk-Garuk Si Kuman Gatal. Yang kedua yaitu Keluarga Burung Murai. Nah, pemilihan judul cerita tersebut didasarkan pada pesan moral yang disampaikan
dan penggunaan bahasa yang bersifat sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Selain itu, pemilihan cerita pada kisah-kisah binatang atau fabel bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada anak agar mampu berimajinasi dan membuat anak senang dan tidak merasa bosan. Bercerita merupakan salah satu kegiatan yang disukai oleh anak usia dini. Hal ini disebabkan karena melalui kegiatan bercerita, anak merasa kisah ceritanya dekat dengan dunia hayalan yang ia alami. Selain itu, anak dapat memahami pesan yang disampaikan oleh guru atau orang tua dengan mudah. Hal ini disebabkan karena pesan moral tersebut disampaikan melalui contoh-contoh kehidupan yang dipahami oleh binatang. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemberiana menegaskan bahwa bercerita akan menimbulkan kesan pada diri anak. Penyampaian pesan moral yang terkandung dalam cerita akan lebih mudah melekat di dalam benak anak-anak karena dengan metode bercerita inilah lebih menarik dan berkesan bagi anak. Nah, bagian yang B yaitu perkembangan bahasa anak usia 4-6 tahun. Perkembangan anak usia dini pada usia 4-6 tahun sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, salah satu treatment yang dapat dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk mendongkrak perkembangan bahasa anak adalah dengan menstimulasi melalui kegiatan bercerita. Berdasarkan Permendikbud RI nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, perkembangan bahasa pada anak usia 4-6 tahun meliputi 3 hal pokok, yaitu memahami bahasa, mengungkapkan bahasa, dan keaksaraan dengan indikator. Berkaitan dengan pencapaian perkembangan bahasa anak usia 4-6 tahun, pada umumnya pemerolehan bahasa pada anak dalam aspek fonologi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwardi 2009 yang menyatakan bahwa pemerolehan bahasa pada anak dalam aspek fonologi dipengaruhi faktor lingkungan, khususnya keluarga. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya pembendaharaan kosakata yang mereka dapatkan di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Anak juga sudah mengujarkan beberapa kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Nah, bagian yang selanjutnya yaitu bagian C, implementasi metode bercerita dalam perkembangan bahasa anak usia dini 4-6 tahun. Implementasi metode bercerita dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak usia 4-6 tahun. Hal ini disebabkan karena melalui kegiatan bercerita, anak selain dapat memahami dan menyebutkan pesan moral yang terkandung di dalamnya, anak juga dapat menirukan kalimat-kalimat secara sederhana dari apa yang ia dengarkan. Kegiatan bercerita juga dapat menambah pembendaharaan kata baru bagi anak yang nantinya akan diucapkan dan ia gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nama-nama tokoh dalam cerita, sifat atau karakter tokoh dalam cerita, dan bunyi atau suara-suara alam yang ada dalam cerita. Nah, pemilihan judul cerita tersebut didasarkan pada pesan moral yang disampaikan dan penggunaan bahasa yang bersifat sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Selain itu, pemilihan cerita pada kisah-kisah binatang atau fabel bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada anak agar mampu berimajinasi dan membuat anak senang dan tidak merasa bosan. Nah, baik, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai implementasi metode bercerita pada anak usia 4-6 tahun.